Ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Sekarang aku memohon rizki darimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Bismillahirrahmanirrahim. Subuh asalnya terkolerasi dengan kata asbah. Oke? Asbah itu asalnya sesuatu yang sudah siap dengan rencana yang matang. Ketika Allah bersumpah dengan awal waktu, penandanya adalah planning kegiatan. Ya, was-subhi, dan aku bersumpah demi waktu subuh, awal mula untuk berkegiatan, idza tanafas, apabila sudah mulai bergerak bersamaan dengan nafas yang keluar itu, maka sudah jelas rencana yang dibuat. Ya, jangankan kita, semua alam itu, semesta itu seluruhnya bukan hanya bertasbih, tapi beraktivitas dalam tasbihnya. Di waktu subuh, matahari sudah mulai bersinar kan? Ya, dan sinarnya mengambil manfaat loh, mengandung nilai manfaat, memecah keheningan malam dan menghilangkan kegelapannya. Gelap mulai hilang, datang kemudian sinar yang memberikan kita bimbingan untuk beraktivitas. Tumbuhan dimulai waktu itu sudah mengeluarkan oksigen, menyerap karbon dioksida. Alam semesta dalam konteks seperti matahari, kemudian tumbuhan, binatang, ayam bahkan mulai berkokok, punya planning yang teratur. Masa kita makhluk yang dihisap tuh nggak teratur? Gak punya perencanaan? Maka subuh itu mengajarkan kepada kita, jangan sampai ada orang Islam yang punya keimanan lalu menunaikan sholat, diajarkanlah oleh Allah setiap masuk subuh itu harus punya agenda yang jelas, planning yang terukur. Jangan terjadi mengaku muslim, beriman, tapi nggak jelas perencanaan hidupnya. Jam 7 mau di mana? Jam 8 kerjakan apa? Anda dari sini ketemu 7 ke 4 atau setengah 8 ke setengah 5, 8 jam kerja. Oke? Berangkat jam berapa? Petakan di jalan macetnya di sebelah mana? Ukur sampai kantor tiba jam berapa? Apa yang mau dikerjakan di kantor? Itulah Islam, itulah subuh. Sehingga tidak ada satupun orang Islam di era Nabi mengajarkan beraktivitas kecuali terukur dan teratur. Bahkan Nabi memulai itu evaluasinya di malam hari. Sehingga turun di antara surah Al-Insyirah itu ada ayat yang tegas mengatakan di ujungnya fa'idza faraghta fansab. Evaluasi yang telah berlalu di malam hari, evaluasinya menyeluruh sampai ke zikirnya. Dicatat nih. Ya, aku hari ini secara spiritual itu, mohon maaf, sholat jamaahnya berapa waktu tuh? Dari 5. Oke? Misalnya dari 5 itu cuma 4, berarti koreksi ada yang kurang. 1. Ya. Yang kedua, secara intelektual sudah berapa bacaan yang dibaca saat ini? Ilmu yang ditingkatkan, mensyukuri anugerah akal dan sebagainya. Bekerja sempurna enggak? Turunkan ibadahnya bagaimana? Ketika ada yang kurang, istighfari. Ya, sebagai seorang ayah, ada enggak sesuatu yang salah yang dilakukan belum sempurna? Sebagai seorang ibu, anak dan sebagainya, istighfar. Itulah sebabnya sebelum tidur Nabi ajarkan istighfar. Yang kita tahu 70 kali kan? 100 kali. Yang saya tanya, 1 ke 70 itu istighfar apa saja? Apakah hanya bilangan di lisan? Atau dari lisan diingatkan oleh pikiran, ditembuskan ke hati? Istighfar sebagai seorang ayah yang kurang maksimal melihat anak dengan baik. Anda boleh punya jabatan di kantor, boleh direktur, boleh manajer, boleh macam-macam, tapi ketika Anda pulang, Anda seorang ayah. Kenapa nggak kita hadirkan istighfar pertama kita itu karena kita kurang perhatian? Kurang perhatian kepada anak misalnya. Saya kalau pulang tengah malam dan semua tertidur, saya lihat satu-satu. Perbaiki cara tidurnya, doa, lihat satu-satu, minta ampun sama Allah. Dan ya kadang sebelum mengalirkan air mata kita nggak bisa tidur karena nggak tahu nanti ketemu lagi nggak di akhirat tuh. Ya, itu poin yang paling penting. Nah, jadi istighfar pertama tuh untuk diri kita, ketaatan pada Allah, untuk diri kita sebagai anak pada orang tua, sebagai suami punya tanggung jawab istri atau sebaliknya, demikian seterusnya. Nah, itu kalau sudah kita bisa lakukan, dievaluasi, direncanakan besoknya. Fa'idza faraghta fansab. Rencanakan lagi yang berikutnya, besok mau ngapain, tulis malam. Kalau kita biasakan begitu, tidurnya enak. Karena nggak ada beban, damai hidupnya. Jadi nggak ada orang mengigau itu masalah-masalah kehidupan dunia yang belum tuntas. Ini dunia saat, maaf, terjaga bermasalah, saat tidur pun masih bermasalah. Gara-gara kamu nih, ya, kapan istirahatnya? Ya. Nah, ketika kita bangun dari subuh itu, maka rencana yang sudah kita siapkan itu, teman-teman sekalian, dibawa menghadap Allah supaya minta kemudahan, minta kelancaran, minta pendampingan, minta bimbingan. Itulah sebabnya kita dipanggil sholat di awal waktu, supaya rencana yang sudah kita siapkan itu minta taufiknya,
persetujuan dan perlindungan dari Allah. Inilah yang menjadikan rahasia umumnya para sahabat memulai berkegiatan sejak dari masjid. Saya mau kasih satu rahasia ya. Boleh jadi ijazah, tapi ini diantara kita aja ya. Anda boleh lakukan, berangkat ke masjid itu dengan baik, terus minta misalnya, ya Allah, Kau perintahkan aku untuk berikhtiar, sekarang aku lakukan. Kau perintahkan aku untuk merencanakan, sekarang aku ikhtiarkan. Mohon lindungi, mudahkan, dan berikan bimbingan terbaik untuk mendapatkan hal yang wajar, halal, baik, dan Kau ridhai. Anda berangkat, pulang, sebelum nyampe rumah, mampir dulu ke masjid. Masjid terdekat dari rumah aja. Sholat 2 rakaat situ. Ya, sholatnya bisa sholat wudhu, tahiyatul masjid, dan sebagainya. Setelah itu pulang, doa dulu habis sholat. Ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Sekarang aku memohon rizki darimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Kalau dengan semua ikhtiar ini belum cukup menurunkan rizki darimu, maka mohon tunjukkan padaku saat ini dengan cara apa lagi aku mesti berikhtiar. Oke? Silahkan Anda pulang dengan suasana itu ke rumah dan lihat apa yang terjadi. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti terasa bedanya. Ya, jadi subuh ini mengkonfirmasi bahwa ada satu keteraturan dalam kegiatan kita. Ya, alhamdulillah. 2, siang. Oke, setelah subuh, fajar, sholat apa? Zuhur. Oke, saya tanya pada Anda, zuhur itu artinya apa? Sudah, cukup katakan wallahu a'lam. Waktunya terbatas ya. Anda sahabat ditanya nggak tahu wallahu a'lam. Anda sahabat bukan, tabi'in bukan. Zuhur. Waktu tinggal 4 menit lagi. Oke teman-teman, kalau kita jeli, ini kan sholat dikerjakan di siang hari kan. Siang itu bahasa Arabnya nahar. Naharun itu siang. Tapi kenapa sholatnya zuhur? Zuhur artinya jelas, terang. Kenapa disebut zuhur? Untuk evaluasi kegiatan kita dari setengah hari. Sudah jelas belum hasilnya? Ini Anda punya rencana di sini, evaluasi di siang. Jelas gak hasilnya? Pekerjaan Anda yang sekarang diamanahkan dari pagi jam 7 sampai sekarang, evaluasi dulu. Dicek, jangan cuma ditinggalkan. Oke, saya sedang kerjain, tinggalin dulu sholat. Bukan begitu. Ketika akan sholat, Anda cek dulu. Dari ke siang itu tengah hari, bagaimana hasilnya? Ada yang perlu disempurnakan gak? Ya, ketika ide-idenya mulai mentok, ada yang belum selesai, datang dulu sholat, tenang lagi. Saat tenang itulah dirumuskan kembali pelan-pelan. Kan lumayan dari jam 12 sampai jam 1. Diisi dengan baik, dilihat, itu baru dunia ini. Kan kita ngejar ini juga. Karena nanti ayat 200-nya ada yang cuma ngejar ini. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan, kalau nggak hafal diam aja. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia ada yang fokusnya hanya dunia yang dikejar, sehingga nggak kebagian akhiratnya. Padahal dia tahu dia mau pulang. Yang lebih aneh lagi, pengen pulang surganya Firdaus dekat dengan Nabi. Tapi tiap hari kerjakan dunia, dunia lagi, berangkat gelap, pulang gelap, terus meninggal gelap juga. Kan repot. Nah, maka mesti investasi kan? Apa investasi yang ada di sini? Maka siang itu dicek dulu, pekerjaan jadi ibadah nggak? Tadi niatin ibadah nggak waktu berangkat dari rumah? Kan? Waktu ngetik, waktu ngerjain di kantor, jadi ibadah nggak? Kalau ibadah, Anda nggak mungkin berbuat kriminal. Anda nggak mungkin berbuat maksiat, nggak mungkin nipu, nggak mungkin nyogok, nggak mungkin korupsi. Kan lagi ibadah, nggak mungkin curang. Kan lagi ibadah. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Anda itu mengerjakan segala hal sebagai ibadah, merasa diawasi Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalaupun Anda merasa nggak melihatnya, Anda yakin Anda dilihat. Itulah kerja pakai iman, maka ini di bawah akidahnya. Jangan ditinggalkan. Nah, inilah yang selama ini kita butuhkan. Ya, inilah yang melahirkan nilai etik, makanya adanya dalam jiwa. Takwa itu kan dalam jiwa, melahirkan etos. Etos mendorong kepada logos, logos melahirkan patos, kepantasan dalam bekerja. Jadi Anda sekuat apapun ilmunya, kalau nggak punya etos, itu rusak. Jadi tidak cukup akal sehat. Jiwa yang sehat itu lebih penting. Banyak orang akalnya, saya ingat, akal itu tidak memberikan perintah. Dia hanya merumuskan satu instruksi dalam jiwa supaya mudah dilakukan dan dieksekusi oleh fisik. Jadi akal yang sehat itu seberapa pandai ilmunya, seberapa cepat mengeksekusi perbuatan. Tapi kalau yang dieksekusi itu dari perintah nafsunya, masalah.